Ya, selamat pagi saudara-saudara keluarga Allah yang terkasih di dalam Tuhan. Segala puji hormat patut kita persembahkan kehadirat Allah Tritunggal yang adalah satu-satunya sumber hidup, berkat dan kebaikan bagi kita. Dialah Allah yang selalu hadir di setiap bentuk kehidupan kita, menyertai dan menguatkan kita menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam hidup itu. Karena itu, marilah kita berkata seperti pemazmur, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Marilah menyembah Dia dalam tuntunan tema Suara Tuhan melampaui badai. Kita bangkit berdiri. Mari sembah Allah yang akbar. Kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita tunduk kepala sejenak. Dengan penuh kesungguhan dan kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Allah dalam saat teduh ini. Di tengah-tengah pergumulan, kemelut dan badai yang menerjang kehidupan kami, ajak kami lupa memasang telinga, mendengarkan suara. Justru suara lain yang tidak membawa pengharapan, menjatuhkan dan membawa kami semakin terpuruk. Itulah yang sering kali kami dengarkan. Ya Tuhan, berilah kami kepekaan untuk lebih mendengar suara-Mu yang sungguh meneduhkan dan menguatkan iman dan pengharapan. Supaya
Sebagai hamba Allah, saya akan memberitakan berita anugerah kepada kita sekalian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kamu diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Syukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan anugerahnya buat kita sekalian, dan supaya anugerah itu akan terus terpatri dalam hati dan hidup kita, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Amin. Pembacaan Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 9 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mazmur 9 ayat 9 sampai dengan yang ke-20. Tulisan yang agak kedua saya yang akan membacakan, dan yang agak ke dalam Bapak Ibu yang akan membacakan. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak tertinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, dan bersorak-sorai di pintu gerbang putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Amin. Biar selalu diriku
bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita memohon tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami datang dengan penuh sukacita menghadap hadirat-Mu, seraya mengaturkan ungkapan syukur dan terima kasih kami atas segala dampingan tangan kasih Tuhan dalam setiap situasi dan suasana hidup kami, dalam setiap tawa dan juga tangis kami. Engkaulah yang telah memberkati kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami adanya pada saat ini. Besar pengharapan kami Tuhan, bahwa Engkau juga lah yang akan terus menolong dan memberkati kami, dan juga berkarya dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada masing-masing kami di hari-hari yang akan kami jalani bersama. Dan terima kasih bahwa pada saat ini kami akan diberkati oleh Engkau lewat firman yang sebentar kami akan baca dan renungkan bersama-sama. Namun siapakah kami Tuhan? Kami manusia lemah yang tidak mampu memahami dan mengerti firman-Mu jika Engkau tidak memberkati kami. Berkati kami Tuhan, berkati firman. Biarlah firman ini boleh kami pahami dan boleh kami mengerti. Terlebih lagi boleh kami lakukan di hari-hari yang Tuhan masih memberikan bagi kami, agar kami akan senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan. Berkat pertolongan dan anugerah-Mu pun akan terus mengalir, bahkan melimpah dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah firman dan juru selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama dari Ayub pasal 38 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ayub pasal 38 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kekuasaan Tuhan di alam semesta, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilangkap? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bajunya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 13. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung derang, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah,
dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kami. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Amin. Kita berdiri. Angin ribut diredakan, firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Firman Tuhan. Bersuara Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari 4 bagian pembacaan leksionasi kita pada minggu ini, khususnya dari pembacaan yang pertama dari Ayub pasal 38 ayat 1 sampai 11 tadi, diangkat sebuah tema yang akan kita renungkan selama 1 minggu ke depan, yang berjudul Suara Tuhan Melampaui Badai. Suara Tuhan melampaui badai. Gambaran napuan undoani mintu kamadianan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ada pujian NKB 100. Gereja bagai bahtera di laut yang seram. Gereja, orang percaya, bahkan manusia pada umumnya yang sudah kita kenal dan sudah kita pahami,
bahwa kehidupan kita di dunia ini digambarkan atau dilambangkan seperti perahu. Kebanyakan lambang gereja itu memakai perahu ya. Oh itu gereja perahu itu menggunakan perahu. Dan memang bukankah ibu bapak dan saudara-saudara, kehidupan kita di dunia ini memang tidak ubahnya seperti perahu. Perahu atau kapal yang sementara berlayar di samudera kehidupan ini, yang tentunya tidak akan pernah sepi, yang namanya riak, bahkan kadang-kadang ada angin taufan dan gelombang yang bergulung-gulung yang menggoyang bahtera atau perahu kehidupan kita. Banyak bentuknya ibu bapak dan saudara-saudara, riak dan gelombang-gelombang itu. Mungkin sakit ya, riak itu mungkin sakit-sakit, biasa sakit, mungkin more-more, mungkin demam, mungkin bolongan, biasa sering bersin-bersin begitu ya. Mungkin itu riak-riak. Tapi kadang-kadang dokter memvonis kita semua, KBT, gagal ginjal kronis, kamu sudah terkena kanker stadium 4. Bukankah itu badai dan gelombang yang tentunya sangat mengagetkan kita? Nah, pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa apakah dalam riak atau bahkan gelombang itu Tuhan ada? Yang kukutanai kami pasti Niko ada Pak Pendeta. Tapi kalau kita benar-benar berhadapan dengan berbagai pergumulan secara real, secara nyata, tadi ngayotongan, usanga yang tadi disiari di kuat na rondo siapa di kuat. Tapi bukankah yang nama banda tongan mau nama tutongan mau dememingtu karena susah biasa tongan mekutana di kemudian tongan siapa dia Papua. Mira itu ngasiar kata pengka mau yakin. Tapi satu yang saya terharu ambeku Bapak Sen, keluarga besar, mewakili keluarga menyampaikan sepatah dua patah kata. Kita menyaksikan ya bagaimana rentetan pergumulan-pergumulan yang berat yang mendera kehidupan keluarga. Tak pada kasar ini saat Mateo memisah, dan ada beberapa anggota keluarga yang beda. Di kita akan kesana lagi. Tetapi Bapak Sen mengatakan mewakili keluarga semua, kami sungguh yakin bahwa kami tidak sendiri. Kami sungguh yakin bahwa bukannya Tuhan tidak ada dalam pergumulan yang berat yang kami hadapi ini. Tuhan ada dan Tuhan menguatkan kami, dan buktinya kami boleh ada sebagaimana kami adanya pada saat sekarang ini. Walaupun memang batin kami, emosi kami benar-benar terkuras oleh karena duka cita yang beruntung ini. Ibu bapak, baik kual kekutana baga kapal kekual kami semua. Minta masyarakat atau minta masyarakat semua mintu ulan nagan katuanta. Lah di sana na melona, lah di sana na kadakena, kukuadet nasang kukuang ini to. Dengan suara besar kita mengatakan ya, amin Pak Pendeta. Tapi sekali lagi kadang-kadang menurut dongan di rumah umbangi dari pohon bapak di dongan tenangku rosso inawanta ranggang buanta belanna ta tingayo kumalendu ya babangkaan ta misa-misari. Tuhan seolah-olah tidak mendengarkan, Tuhan seolah-olah membiarkan, Tuhan seolah-olah membisu, bahkan membelakangi kita. Saya ingin mengajak kita kembali untuk mengingat tentang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus, yang kita renungkan di nenek rimba kemarin ya. Bagaimana gigihnya perempuan ini, perempuan kafir ini, yang betul-betul percaya kepada Yesus, bahwa Yesus mampu menyelamatkan anaknya yang sementara kerasukan setan, walaupun dia diusir, palai pun itu ikuti asuh, tidak pantas seekor anjing memakan roti dan semeja tuannya. Tapi dapat kepindah anak buah, anjing itu kan memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tak ada palai, dia terus bantang langkah pakawanan semua itu bahwa Yesus lah tonton lah bisa ulendokan nih sia menjawab segala permohonan-permohonannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tapi
saya katakan bahwa itu kemanusiaan kita ya. Bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara Ayub, kalau kita bicara masalah tokoh-tokoh Alkitab ya, biasa dibuat ini orang-orang yang luar biasa, bahkan mungkin orang-orang sempurna. Tetapi ternyata Alkitab tidak menutup-nutupi bahwa sebenarnya mereka pun adalah tidak lebih daripada kita. Mempunyai kelebihan memang, tetapi juga kekurangan-kekurangan yang ada. Ayub yang dikatakan bahwa orang yang saleh, orang yang jujur kepada Tuhan, tetapi yang nama untuk tolong motif itu kama bandaran katua na tingayo, mintu teme barang apa na iyanan na hilang, musnah, terbakar dan dicuri orang. Lalu belum selesai persoalan itu, ia telah merasa pesta dan anak-anak 10 anaknya itu mati pada hari itu juga. Dan setelah itu dia didera, dia mengalami penyakit yang betul-betul menjijikkan, mengerikan yang namanya penyakit borok. Mungkin sama parentangan kamu ya, tapi mungkin lebih parah lagi. Simak ini makna-makna tunjuk kalian. Apalagi tidak berhenti di situ. Teman-temannya yang diharapkan dia akan memberikan semangat kepada dia, istrinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kumualan nasional lagi untuk kama parisanda, tapi justru dia mengajak Ayub untuk menutupi Tuhannya. Oh, tiromi, muka pra itu kuang musuh mamase, siasa apalah Buddha. Tiromi, tiru kalemu, maaf apa temu. Tampil itu kuang dan tutup gila dia. Grogi memang Bapak Ibu dan saudara-saudara, siapa yang tidak grogi? Ya. Saya kira bohong pakaian yang gua dalam keadaan seperti itu. Kita pun bertanya, kok kenapa Tuhan? Nah, sangat aku seperti ini. Lalu kok mengapa beban-beban yang berat begitu tidak pernah berhenti, seperti rentetan senapan otomatis yang menghujam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, situasi batu dento ditandai ya. Ditandai kemudian kita ya dento yang belum nabi-nabi. Yang nama apa itu karena nabi kundum-kundum ya. Memang kesuna ya. Kemudian ya ketahui ya lendu yang memasin ala kotau, apalagi la kota bongkok. Lendu yang rajin nama lima gereja, Pak dengan persembahan, kita masuk dapatkan persembahan. Tapi tangka itu toh mengenai persoalan tentang kita tahu niatnya. Apa tuh tentang kira-kira Bapak Ibu dan Saudara? Kalau ada orang seperti ini, tatandaiku orang yang baik, orang yang saleh, orang yang jujur, sama nonton mungkin ya. Tapi tangka itu duka temin itu pergumulan. Apa tuh biasa tak apa? Atau begini? Dia duka tahu pokadai atau mungkin dia bilangi batu kamu kalian nama pokadai. Semua yang nak pemilu penanda biasa lah binala dulu pematuan dari pemain gitu ya. Napa yang biasa berkhidmat ya itu sibil mau penanda. Maaf itu kira-kira. Pertanyaan yang pertama yang saya katakan tadi, kalau kita melihat ada figur, ada sosok, ada orang seperti ini, tapi tangga itu juga persoalan menderah kehidupannya, apa tuh tangga? Pasti banyak spekulasi ya. Semua mungkin kapal nak coba uang, dan juga untuk warasan surki itu katuan nak uang, dan kapal itu katuan nak nalona susi to, na yang mau urunan to na susi juga to tema to. Artinya kausalitas ini soal teori kausalitas, sebab akibat ya. Me pare mi to tema kan. Udah kata metode kita nak yang dibatu, ya Tuhan nak rombe lendu ya belum parena. Masih romba masih sejak ada iman, tetapi Tuhan naya udah akan dibawa siapa akan dipasi. Apa Tuhan tangga biasa kira-kira? Jujur kita berkata kepada. Biasa nak kata apa sana tuh ke lagi ngomong. Membuat siapa mau kata tengka-tengka ini apa gitu ya. Pasti ada sebabnya. Kok kenapa begitu? Namanya itu parena nak rangkin untuk parena. Pasti itu kausalitas. Artinya hukum sebab akibat. Ibu bapak dan saudara-saudara jangan terjerat dalam hukum kausalitas. Memang budak duka tema ya apa ya, tema penderitaan dan persoalan yang langsung kita terima sebagai akibat dari perbuatan dan tindakan kita sendiri banyak ya. Tapi yang mentoleh aku more-more
Tetapi Ibu Bapak dan Saudara-saudara, dalam iman kita, dalam Alkitab, tidak semua itu menggunakan hukum kausalitas. Maaf kita salaman. Deraka kita apa sana ya? Deraka kita apa tapogau tak bisa unaparan di kesalamaran. Adakah sesuatu yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Adakah perbuatan baik yang bisa memberi keselamatan itu? Kan dikelompokkan cuma tidak ada. Keselamatan itu adalah anugerah. Moi marako budan itu yananta. Moi apa sana ya? Marako mak gunung-gunung untuk amal dan kebaikan kita. Tidak akan mampu bisa memperbaiki relasi yang rusak oleh karena dosa. Tidak mungkin dan bisa membeli keselamatan itu. Oleh karena itu keselamatan itu adalah anugerah pemberian yang gratis yang cuma-cuma daripada Tuhan. Apa tuh bisa? Tapi kok itu bisa ngapain dengan keselamatan? Tidak ada sebabnya, tapi akibatnya luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Kita bisa selamat oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi tidak semua oleh karena mandi terus basah, oleh karena api kemudian tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak semuanya. Sekali lagi dalam iman kita memang banyak pergumulan dan persoalan yang merupakan akibat langsung dari perbuatan kita. Kita melihat bagaimana bangsa Israel dalam sejarah Exodus ketika mereka keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang keras kepala, kemudian tidak mengingat Tuhan yang begitu baik yang telah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan, kemudian diberikan pergumulan dan persoalan di padang gurun itu. Bahkan generasi yang berangkat dari Mesir tidak ada satupun yang melangkah ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Semuanya generasi yang kedua yang lahir di dalam perjalanan mereka. Oleh karena penghukuman yang mereka rasakan langsung daripada Tuhan. Tapi tidak semuanya. Yang untuk Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang tadi di masih dulu tak batu kosenga batu kita kalender batu masusah. Ya mungkin pertama apa salah itu tidak salah juga. Tapi jangan langsung mengait-ngaitkan semua karena ini, karena itu dan sebagainya. Yang dari sabonan kasus itu ada adidaka itu ada adisuri semua. Oh ya mau katoke, udah tonton susito, napa nih susito. Memang Bapak Ibu dan Saudara di situ dikatakan bahwa siapa yang menabur angin akan menuai badai. Tapi siapa yang menabur kasih akan menuai damai sejahtera. Tidak semuanya. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita melihat kembali kepada tokoh Ayub yang adalah seorang yang luar biasa, yang saleh, yang jujur kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan yang kita baca dalam bahan utama tadi, di situ kan merupakan protes Ayub terhadap penderitaan yang ia alami. Ayub seakan menggugat Allah bahwa Allah tidak berlaku adil kepada dirinya. Ia mempertanyakan mengapa dirinya mengalami penderitaan yang dahsyat, padahal ia merasa bahwa ia hidup benar dan saleh. Orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak peduli kepada Allah, toh mereka hidupnya enak-enak, bahagia dalam pengertian duniawi. Kok saya begini? Pokoknya tentang ibarat hiburan jo sampai batang gitu ya. Budak ada tunggu kau ada tunggu lagi itu membebatan bergumul dengan sakit yang berat gitu ya. Pemia serai dalam buruan dan kela kita berdoa yang bebana. Setelah waktu 10 tahun lebih gitu ya, dia bergumul dengan sakit memang yang berat. Tapi tahu pun dapat tolong dulu. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dan pengharapan dalam Yesus Kristus, teks ini menegaskan bahwa Ayub keliru jika berusaha menantang Allah dan memperdebatkan masalahnya. Dikatakan bahwa dari dalam badai Allah menjawab kekesalan Ayub, bahwa di hadapan dirinya Ayub hanyalah ciptaan dan tidak melebihi Allah. Suara ilahi dari dalam badai berisi tentang misteri Allah. Sama sekali tidak ada jawaban atas pertanyaan mengapa Ayub mengalami penderitaan. Namun dengan tampilnya Allah menjawab Ayub, memperlihatkan bahwa sesungguhnya ia senantiasa mendengar dan memperhatikan Ayub. Siapakah Ayub ini? Bahwa dia hanyalah ciptaan dan Allah yang mencipta. Yang disangka spirituality question, ya, kecerdasan spiritualitas.
kecerdasan kerohanian kita untuk bisa memposisikan diri dengan benar dan juga memposisikan diri Allah dengan tepat. Bahwa siapa Allah itu dan siapa kita ini. Kita adalah ciptaan dan Dialah pencipta kita. Dan Allah mengatakan kepada Ayub bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini ada dalam pengendalian kuasa dan kasih. Yang saya sering menggunakan doa umum kehidupan kami, saya menggambarkan bahwa kehidupan kita tidak seperti satu kelapa di tengah samudra ya, yang dipermainkan oleh ombak dan angin. Kemana angin bertiup maka kesalahan satu kelapa ini. Tapi kehidupan manusia itu seperti Panace waktu kita masih kecil, ada tangan yang begini, kemudian ditulis di bawah di situ, tanganku, hidupku dalam tangan Tuhan. Jadi saya kira ini yang harus kita imani Bapak Ibu dan Saudara semua. Allah berkuasa, Allah melihat dan Allah mengawasi dalam kasih-Nya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya dalam pengendalian dan juga kuasa kasih Allah. Ibu bapa dan saudara-saudara, dan oleh karena itu dalam berbagai pergumulan yang kita hadapi, tata mereka imani kumua dentu kuat. Tak ada saat jalan kipuan, nanti roh kipuan. Dan sekali lagi Pak Sen dan kita semua juga harus mengimani ini. Sehingga ia ada itu pergumulan, apalagi beruntung tak ada saat tempe-tempe kota. Kita tidak akan dikalahkan, tapi kita akan senantiasa kuat. Oleh karena kita percaya bahwa apa yang terjadi oleh karena perkenan dan rencana Tuhan dan Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Ayub yang lemah tidak mungkin sanggup mengenal Allah yang penuh dengan misteri, Allah yang pikirannya tidak terbatas. Ayub yang pikirannya terbatas, ibu bapak dan saudara yang pikirannya terbatas, tidak mungkin bisa menjangkau pikiran Allah yang tidak terbatas. Dan ingatlah Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yeremia mengatakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Artinya apa tuh penggaban Tuhan adalah rancangan damai sejahtera buat kita sekalian. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dan pengharapan dalam Yesus Kristus, dan oleh karena itu data pendolo-dolo apa juga kaleta. Maaf ibu bapak dan saudara-saudara, karena realita yang saya lihat, yang ada yang tua patah si tangga-tanggai, yang ada yang tua patah kasarai. Biasa yaitu kita, atau yaitu tahu, yang waktu logika ya. Bagaimana Pak Tanggaranna, Kamanaranganna, kemudian berhitung matematis, umuala susi dan sebagainya toh. Padahal ibu bapak dan saudara-saudara, sekali lagi semuanya kita harus percayakan kepada Allah, karena sekali lagi apa yang dilakukan oleh Allah benar-benar tidak bisa terjangkau oleh akal dan pikiran kita. Yang menurut apa pada kalian aku itu yang aku sebab aku ya. Oh, betul lagi nak biarkan dia melakukannya karena dia adalah Tuhan. Elias itu percaya bahwa dia maha kuasa, dan oleh karena itu dia mempersilahkan Tuhan, togal kita pulang. Karena sekali lagi engkaulah Tuhan, engkaulah yang berkuasa, dan engkaulah yang senantiasa mengasihi seluruh ciptaanmu. Ya, karena itu Ayub menjadi sadar bahwa keberadaan dirinya dan keberadaan Allah sangatlah berbeda. Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dan pengharapan dalam Yesus Kristus, penyertaan Allah melampaui padamu. Disaksikan juga oleh Paulus dalam pembacaan yang kedua dari 2 Korintus pasal 6 tadi. Menunjukkan keteladanannya sebagai pelayan yang menghargai kasih karunia dalam kesetiaan melayani Allah. Pengalaman Paulus dalam keadaan sukacita dan dukacita, ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, dan dalam beragam rasa dan kondisi yang dialaminya, tidak membuat dia menyerah. Bahkan di dalam kepengatan penjara yang sempit, yang bau, yang gelap itu, dia mengajak seluruh jemaat untuk tetap bersukacita. Penjara tidak merampas sukacita dalam hidupnya. Penjara pergumulan tidak merampas
rasa syukur dalam kehidupannya, penjara dan pergumulan tidak merampas imannya kepada Tuhan. Dia tetap kukuh dan kokoh dan terus, walaupun dalam keadaan yang seperti itu, dia tetap dipakai Allah untuk menjadi alat berkat-Nya yang luar biasa. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, ia bertahan dan bertekun dalam pelayanannya. Pelayanannya tidak dikendalikan dan tidak dipengaruhi oleh anggapan orang di sekitarnya. Tabilah kita, tabilah kami majelis gereja, khususnya pendeta. Kadang-kadang biasa orang-orang menasihat pecun aja lebih batu. Saya merasa bahwa saya juga sudah berbuat yang semampu saya, yang terbaik menurut saya. Walaupun orang lain mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan. Tapi dalam PSA kita tahu, nampak ada bokok, kita tahu, natelek, kita tahu, biasa kok. Itu apa yang betul, gitu ya. Tapi ketika kita kembali belajar dari firman Tuhan, khususnya pada saat ini, sekali lagi tidak ada sesuatu pun, tidak ada seorang pun yang akan menghalangi kita untuk berkarya dan melayani, oleh karena kita sungguh percaya bahwa tugas yang Tuhan anugerahkan kepada kita bukan dari manusia, tapi dari Allah. Apa yang kita lakukan bukan untuk manusia, tapi juga untuk Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara, pelayanannya tidak dikendalikan oleh dan tidak terpengaruh oleh anggapan orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau kita jemaat ya, kadang-kadang iman kita itu tergantung dari keadaan. Sekali lagi, kedekatan kita dengan Tuhan, semangat kita beribadah itu tergantung dari apa yang kita terima, dari apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Ya, nak boleh kami lantar tiro, boleh kami berkat, oh haleluya, masalah-masalah mungkin ya. Tapi yang nak boleh juga ada persoalan, biasa kadang-kadang kita sudah tidak ingat lagi kepada Tuhan. Emosi kita tidak terkendali lagi, yaitu kadang-kadang tak apa-apa menurut tasuk. Banyak orang seperti itu ya. Bisa kepada semua bentuk tertentu di sana seri yang sama-sama ngomong apa bilang Sri Ma'mun Indo. Dan nama karakter ko menapa serigala. Gitu ya. Jadi yang masandang Sri Ma'mun, yang sengke-sengkyo serigala. Jadi kadang-kadang kedekatan kita juga kepada Tuhan, semangat dalam iman kita tergantung juga keadaan dan apa yang kita terima pada kita. Sekali kita belajar dari doa kita pada saat ini, Bapak Ibu dan Saudara, apapun bahkan Ayub yang begitu sampai apa Torino tuh sedahsyat dan seberat pergumulan yang dialami oleh Ayub. Kita mungkin makasana atau berdemo di sana makasana, tapi tak alam wanita Ayub. Tapi sekali lagi, memang dia juga pernah grogi. Memang dia pernah juga mempertanyakan kebaikan Tuhan. Tapi pada akhirnya dia sadar, Tuhan indah nerate. Saya hanya tercipta dari kebutaan, Engkaulah penciptaku, dan aku sungguh percaya bahwa Engkau terus mengasihi aku dalam apapun situasi dan suasana kehidupanku. Engkau tidak hanya meninggalkan aku, tapi kadang-kadang dalam pergumulan yang Engkau perkenankan untuk aku jalani, Engkau melihat dan sementara memuji aku. Sejauh mana pengharapanku kepada-Mu, sejauh mana imanku bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Ibu bapak dan saudara-saudara, tema kita malah mengatakan suara Tuhan, kuasa Tuhan melampaui badai. Itu juga sangat nyata dalam cerita Markus yang tentunya sudah sangat lazim ya. Mungkin ini cerita favorit kita di sekolah minggu. Bagaimana Yesus meredakan danau dan angin taufan itu. Jadi sebenarnya persoalannya bukan pada Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Persoalannya itu ada pada kita. Ya. Padahal banyak kita mempertanyakan dan menggugat Allah. Tapi yang sebenarnya yang salah itu adalah kita. Saya katakan dari pertama tadi bahwa dalam riak dan gelombang ada Tuhan. Ternyata dalam gelombang itu ada Tuhan. Persoalannya adalah kita tidak membangunkan Dia. Tak apa miliki. Ia betul nama Ataru Jomoko. Dia tidur di guritan di atas tilam dengan nyenyaknya. Tapi, kursumangan na tika ansiat mengkilala siat anak guruna, na kuat dia mulai bawa Yesus. Tundan nih. Nah tundan itu lalu Tuhan meredakan danau itu dan angin. Sekali lagi persoalannya adalah kita, Bapak Ibu dan Saudara.
biasa pokok semua memang Tuhan meminta respon daripada kita. Nah karena iya, semua kita memerlukan itu, tapi namun kadang nampungan aku data ini apa jadi mau dibukaran apa waktu bisa tahu? Palakui mudibet. Saya sungguh yakin Yesus juga tahu bagaimana kepanikan murid-murid pada saat itu. Tapi kok kenapa dia tidur? Karena mereka tidak membangunkan dia. Bapak Ibu Saudara, bangunkan dia. Panilik dalam doa kita, dalam nyanyian kita, dalam ungkapan syukur kita, dalam ibadah kita. Bangunkan dia supaya dia akan berjalan bersama-sama dengan kita. Dia akan menjadi nakoda dalam bangsa kehidupan keluarga kita, tugas pekerjaan dan juga pelayanan-pelayanan kita. Dan coba lihat bagaimana danau itu teduh sekali. Ibu bapak dan saudara-saudara, saya kira ini pengalaman iman yang perlu kita refleksikan bersama dalam-dalam pada saat ini ketika kita pulang ke rumah, sehingga apapun yang terjadi kita sungguh percaya bahwa suara dan kuasa Tuhan itu melampaui badai. Yang dituntut daripada kita adalah ketekunan kita, kesetiaan kita, kesabaran kita, kekuatan kita untuk menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena pada akhirnya indah pada waktunya Tuhan akan senantiasa mengaruniakan, mencurahkan dan melimpahkan segala berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Syukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Kita akan bersyukur kepada Tuhan sebagai ungkapan pujian kita yang pertama. Mari kita berdiri. Dan dengan perenungan firman Tuhan ini akan semakin memantapkan iman kita. Dan oleh karena itu mari kita mengucapkan atau mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang kudus, dikuduskan dan kami menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi kerjaan kemana. lalu temukan dasar semua tempat berbau jangkamu kekal ya Bapa kau membuat putramu dasar yang teguh biarpun dunia
jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah dan melayani orang susah dan lemah dan penuh kasih menolong orang yang terberat. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita mendengarkan pokok-pokok doa. Yang pertama adalah ucapan selamat dari Majelis Gereja dan Jemaat kepada anggota jemaat yang berulang tahun selama seminggu yang telah kita lewati. Yang pertama, Tirsa Liling Rido Kampuno. Yang kedua, Tomian Matasak. Yang ketiga, Priscilla Edis Lembang. Yang keempat, Victorani Papalangi. Yang kelima, Junarsi Paluan. Dan yang keenam, David Tanditonglo. Tuhan memberkati yang berulang tahun. Kita juga bersyukur dan mendoakan bagi keluarga yang telah membawa persembahan syukurnya ke dalam gereja Tuhan. Yang pertama, Mama Evan atau Kompong yang ada di Timika yang membawa persembahan untuk pembangunan gereja. Yang kedua, Bapak Asel sekeluarga. Kita mendengarkan sound yang mungkin agak beda. Ada sumbangan dari Bapak Asel tadi berupa mixer dan juga mic ya, yang telah disumbangkan ke gereja. Sekali lagi Tuhan memberkati tugas pekerjaan dan memberkati keluarga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang menghadap kudusan-Mu, bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah kami yang kedua pada minggu ini. Kami mohon Tuhan berkati, biar ibadah ini benar-benar akan mempermantap, memperteguh, memperkokoh iman dan pengharapan kami dalam berbagai situasi dan suasana yang kami alami. Terlebih apabila perahu atau bahtera kami diterpa oleh badai dan gelombang. Kami sungguh percaya bahwa suara Tuhan, kuasa Tuhan melampaui badai itu. Dan oleh karena itu kami akan terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami akan sabar, kami akan kuat, kami akan gigih, dan kami akan setia dalam iman kami kepadamu, sehingga kami percaya Engkau pun ketika bertindak maka semua badai itu akan reda dan samudera akan turun kembali, yang memungkinkan kami boleh kembali melakukan bahtera kami dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa membangunkan Engkau, agar Engkau menghardik semua badai-badai itu, dan kami pun boleh selamat dan sampai di labuhan bahagia seperti yang Tuhan inginkan dari kehidupan kami sebagai anak-anak. Bapa di sorga, terima kasih untuk seminggu yang Tuhan sudah memberikan bagi kami dalam segala aktivitas kami, dan khususnya segala kebaikan-kebaikan dan berkat-berkat yang kami terima. Kami kembalikan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur, karena kami sungguh mengimani dan mengamini, bukan oleh karena kemampuan kami semata, tapi benar-benar oleh karena kasih sayang Tuhan, campur tangan kasih Tuhan. Sempurnakan sukacita bagi orang tua, saudara-saudara dan anak-anak kami yang berulang tahun. Tuhan juga yang akan senantiasa memberkati keluarga-keluarga yang sudah datang dengan penuh sukacita, dengan sukarela memberikan persembahan syukur
kepada Tuhan melalui gereja Tuhan di Jemaat Immanuel Batu Ararap ini. Tuhan yang akan terus menjadikan tugas punya mereka sebagai alat berkat-Mu demi tujuan keluarga dan juga persembahkan yang terbaik untuk Tuhan sendiri. Bapa kami di sorga, pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami seminggu yang akan kami lalui, bahkan sepanjang bentangan kehidupan kami. Kami sungguh sadar, kami sungguh mengakui tanpa pertolongan dan kasih Tuhan, maka kami tidak akan mampu menjalani kehidupan kami dengan baik. Dan oleh karena itu kami mohon Tuhan yang akan terus memberkati kami, Tuhan yang akan terus berberkat dalam kehidupan kami, karena jika Tuhan bersama-sama dengan kami, maka semua yang akan berjalan dengan baik. Bahkan dari dalam semua kehidupan yang kami lewati bersama, berkat-berkat-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu akan kami alami dan kami nikmati bersama dengan keluarga-keluarga terkasih kami. Bapa kami di sorga, berkati keluarga-keluarga, khususnya anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam sekolah mereka, dalam perjuangan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, dari PAUD ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, dan juga SMA untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sungguh banyak anak-anak kami yang sementara bergumul dengan melanjutkan pergumulan, melanjutkan studi mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Saya mohon Tuhan yang akan campur tangan di dalamnya, agar anak-anak kami boleh melanjutkan pendidikan dan juga di tempat yang tepat untuk dapat mengembangkan talenta, karunia-karunia yang Tuhan tentunya berikan secara khusus bagi anak-anak kami. Bapa kami di sorga, kami berdoa buat anak-anak kami dalam masa-masa mudanya, dalam pergumulan mereka untuk mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, bahkan pergumulan-pergumulan masa muda. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menyertai, mendampingi dan memberkati anak-anak kami, agar anak-anak kami menjalani masa muda mereka dengan sukacita, bahkan kesuksesan sukacita mereka boleh alami dalam kehidupan mereka, yang tentunya akan membanggakan, membahagiakan kami sebagai orang tua dan keluarga, dan mengucapkan syukur yang senantiasa kami panjatkan kepada kami dalam Bapa kami di sorga, berdoa buat rumah tangga kami masing-masing. Biarlah lewat kerumian kami pada saat ini, kami juga akan senantiasa menjadikan Engkau sebagai nakoda dalam setiap bahtera kehidupan keluarga kami, dalam melakukan bahtera di samudera kehidupan ini. Kami sungguh percaya jika Tuhan bersama dengan kami, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Dan Bapa di sorga, pada saat ini juga kami berdoa bagi segenap tugas-tugas pekerjaan yang Tuhan membantu di tugas masing-masing kami. Kami mohon Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita dan juga rasa tanggung jawab dalam mengelolanya. Dan biarlah lewat itu Tuhan akan berikan sebagai saluran berkat-Mu, agar kami boleh pakai di tengah-tengah dunia ini, dan kami juga boleh pakai untuk keleluasan firman-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa dan mohon pengasahan Tuhan bagi keluarga-keluarga kami, orang-orang yang kami kasih dan mengasihi kami, yang tidak bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa memberkati mereka dimanapun mereka berada. Naungi mereka dengan sayap pengasihan-Mu, dengan mereka dalam keadaan dan kasih-Mu, dan pertemukan kami dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Bapa kami di sorga, kami berdoa bagi beberapa anggota jemaat kami yang akan mempersiapkan diri mereka bersama dengan keluarga besar untuk mengupacara pemakaman dari orang tua atau keluarga-keluarga yang telah Kau panggil pada tengah kehidupan keluarga. Berdoa bagi upacara pemakaman yang sudah dilaksanakan, masih ada beberapa yang akan kami lakukan di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah Lembang Ramung ini. Berdoa buat semua keluarga, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kuatkan mereka, berkati rencana-rencana mereka. Kami bersyukur bagi anggota keluarga yang sudah hadir. Mungkin masih banyak anggota keluarga yang sementara dalam perjalanan atau sementara berencana untuk bersama-sama keluarga besar memakamkan jenazah keluarga terkasih. Biarlah Tuhan yang memungkinkan mereka boleh sampai dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Demikian pun Tuhan, kami berdoa dan memohon pengasihan-Mu bagi anggota jemaat kami yang sebentar bergumul dengan berbagai pergumulan-pergumulan, baik itu sakit, mungkin pergumulan dalam keluarga, tugas pekerjaan dan pelayanan. Kami mohon Tuhan yang akan hadir sebagai teman yang baik, kepala yang agung, sehingga kami boleh dimampukan untuk menghadapi pergumulan itu, bahkan boleh keluar sebagai pemenang-pemenangnya. Bapa kami di sorga, kami berdoa dan memohon pengasihan-Mu bagi kelanjutan kehidupan kami dan juga kegiatan-kegiatan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati kami ketika kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan juga
juga akan kembali melanggar tugas setia dan pelayanan kami. Bapa kami di sorga, inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah syukur kami. Ampun dosa kami Tuhan dan terima doa kami. Oleh karena semua yang kami doakan ini kami bawa kepadamu hanya di dalam anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, dalam kerajaan-Mu, dilakukan kami di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita terima keputusan dan berkat, kita lakukan PKJ 285 Bila Badai Hidup Menerpa. dengan keyakinan iman dan kuasa dan pertolongan Tuhan dalam seluruh pergumulan hidupmu. Yakinilah bahwa kuasa Tuhan melampaui segalanya. Sediakan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan